Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan nirlaba. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Selvia, NPM 2755026 dari Akuntansi Perpajakan 4A, Matkul Akuntansi Keuangan Lanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisikan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengembangkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan organisasi bisnis dan nirlaba. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang mendapatkan perolehan dananya dari donatur untuk tidak mengharapkan keuntungan yang besar. Sedangkan untuk organisasi bisnis, yaitu organisasi yang lebih memfokuskan kepada keuntungan entitas atau potensi keuntungan di masa depan. Selanjutnya, apa sih tujuan laporan perusahaan organisasi nirlaba? Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikian, not for profit juga harus diartikan sebagai not for loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut. Nah, di sini kita akan membedakan jenis-jenis laporan organisasi bisnis dengan jenis-jenis laporan organisasi nirlaba. Sebelumnya itu, jenis-jenis laporan organisasi bisnis itu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk jenis-jenis laporan organisasi nirlaba itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan neraca periode pelaporan, yang kedua itu laporan aktivitas, yang ketiga laporan arus kas, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada pertanyaan nih, kenapa laporan laba rugi tidak masuk ke dalam jenis laporan organisasi nirlaba? Oke, langsung kita jawab. Nah, yang membuat pembeda laporan nirlaba dengan laporan bisnis itu ada 3 hal utama. Yang pertama, komponen laporan posisi keuangan nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh organisasi nirlaba. Dan yang terakhir itu, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Aset neto itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset neto tidak ditentukan. Yang kedua, aset neto digunakan temporer, dan yang terakhir itu aset neto digunakan permanen. Kita akan membahas tentang aset neto tidak digunakan. Aset neto tidak digunakan atau ditentukan adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila sumbangan
tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Yang kedua, aset neto digunakan temporer adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri, misalnya untuk melakukan ekspansi atau untuk membeli aset tertentu. Dan yang terakhir itu tentang aset neto digunakan permanen, di mana merupakan sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan ataupun manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contohnya, aset jenis ini adalah dana abadi, warisan maupun wakaf. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas tentang satu persatu dari jenis laporan nirlaba. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah contoh dari entitas nirlaba laporan posisi keuangan 31 Desember 2012 dan 2011 dalam jutaan. Di mana komponen dalam laporan posisi keuangan itu mencakup ada aset, liabilitas, dan aset bersih. Di mana untuk aset itu sendiri terdiri atas kas dan setara kas, piutang yang berupa piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerimaan jasa lainnya. Terus ada persediaan, sewa asuransi dan jasa lainnya, surat berharga, tanah gedung, dan sebagainya. Yang kedua itu ada liabilitas, di mana liabilitas itu terdiri dari utang dagang, pendapatan terima di muka, utang jangka panjang, dan lain-lain. Namun dalam penyajiannya, liabilitas tetap diurutkan berdasarkan masa jatuh tempohnya. Dan yang terakhir itu ada aset bersih, di mana aset bersih itu dibagi menjadi aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen. Untuk informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk menilai yang pertama kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan yang kedua likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Ini adalah contoh dari laporan aset neto entitas nirlaba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dalam ribuan rupiah. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Apa sih tujuan pelaporannya? Yaitu untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasanya. Di mana untuk laporan aktivitas itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan ini terdiri dari 3 komponen lagi. Yang pertama ada sumbangan, jasa layanan, dan penghasilan investasi. Yang kedua itu beban. Beban dibagi menjadi 2, yaitu beban terikat program pemberian jasa dan beban terikat aktivitas pendukung. Di mana beban terikat program pemberian jasa ini terkait dengan beban jenis ini antara lain aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi. Sedangkan untuk beban aktivitas ini yaitu sebagai program pemberian jasa. Dan yang ketiga itu ada gain dan loss, dan keempat itu sebagai reklasifikasi aset bersih.
Namun, secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan disajikan sebagai penambahan aset bersih, tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Yang kedua, beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat. Yang ketiga, itu sebagai sumbangan dapat disajikan sebagai penambahan aset bersih, tidak terikat, tidak permanen atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dan yang keempat itu dan lain sebagainya. Terus, perlu dicermati bahwa laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Mengapa klasifikasi itu harus ada? Klasifikasi ini bermanfaat untuk membantu para stakeholder dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya, misalnya berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan. Ini adalah contoh dari entitas nirlaba laporan aktivitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dalam jutaan. Bisa kalian lihat sendiri, itu ada terikat temporer, dan terikat permanen, serta jumlahnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, di mana tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba sama dengan yang ada organisasi bisnis, yaitu kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di mana arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dan sebagai berikut. Lebih lanjutnya lagi, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi endowment, atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Selanjutnya, metode penyusunan laporan arus kas itu dibagi menjadi dua, yaitu bisa menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Ini adalah contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, itu adalah contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Entitas laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dalam ribuan rupiah. Ini adalah gambaran dari entitas nirlaba untuk laporan arus kas metode tidak langsung. Dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan untuk suatu periode pelaporan, di mana CLAK atau catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.